Ayo perlahan kita lihat ya. Kita tidak hanya bicara rima, tadi kita bicara rima ya. Coba lirik pertama apa? Apa lirik pertamanya apa? Apa lirik pertamanya? Apa? Izinkan aku ucapkan kata taubat ya. Izinkan aku ucapkan kata taubat. Oke, diingat. Yang kedua, sebelum kau memanggilku, ya. Nah, itu rimanya di mana? Coba, di mananya rimanya? Ada? Gak ketemu? Baik, nanti ada praktekan kalau nanti buat konten ya, tugas tentang kalau misalnya Anda melihat 5 unsur satu-satunya, jangan hanya membahas semua unsur intrinsik ya. Anda harus batasi unsur itu. Misalnya Anda bicara 5 aja misalnya. Karena kan luas tuh. Ya luas. Nah, saya lanjutkan tentang rima ya. Tadi saya katakan pola rima akhir itu orang lihat tahunya pola rima akhir. Ada 4. Dan kesamaan bunyi itu bisa saja hanya pada satu huruf, bisa satu kata, bisa pada kata. Berarti ada 7 ya. Namanya berbeda. Tapi tetap orang lihat bunyi akhirnya. Mau satu huruf, mau satu suku kata, tetap bunyi akhirnya. Mau satu kata, tetap bunyi akhirnya. Tapi dalam teori rima itu namanya berbeda-beda. Termasuk letaknya. Anda jumpai di tengah bait atau di awal bait. Itu nama rima itu berbeda-beda. Ya, Anda boleh baca teori yang satu dengan teori yang lain macam-macam bedanya. Ada yang mengatakan 5 pangkal misalnya. Ada yang mengatakan begitu. Ya, ada yang mengatakan 5 tegak misalnya. Tapi pada prinsipnya kalau kita lihat polanya itu ada sama. Paham? Lalu tadi ada 7. Ya, ada 7. Lalu ada 3 lagi rima yang dilihat dari kesamaan huruf vokal yang dipakai. Misalnya ada kata lari, laki, ya. Lari, laki kan bunyi ai vokalnya. Ada mengatakan letaknya itu sejajar. Tapi ada juga yang mengatakan teorinya mau sejajar mau satu baris itu dikategorikan rima. Nama rimanya itu rima asonansi. Asonansi. Dan lawan dari itu kalau konsonan yang sama namanya rima disonansi. Itu mudah diingat ya. Artinya kuncinya ada kesamaan huruf. Mau huruf vokal yang sama atau mau huruf konsonan yang sama. Kalau vokal yang sama asonansi. Kalau konsonan yang sama disonansi. Dan ada teori yang mengatakan begini. Yang pertama maknanya bisa luas. Asal vokalnya sama. Tapi ada yang mengatakan vokalnya sama, jumlah hurufnya sama. Tadi kan lari kan 2 suku kata. Ya, kami 2 suku kata. Jadi jumlahnya sama gitu. Sehingga ketika disusun itu bersejajar ya. Tapi ada teori yang longgar mengatakan bahwa mau dia lebih hurufnya tidak masalah, lebih konsonan ya. Misalnya mangga kan bunyi ng ya dengan maka.
Kan kalau disusun berbeda posisi. Nah, walaupun eng itu satu konsonan, ya, konsonan sengau namanya, gitu. Bunyi ngeh, gitu. Bunyi eng. Kan tak bisa kata bunyi ngeh. Dia bunyi eng kan, bunyi eng gitu. Nah itu satu. Yang kemudian ada dua lagi, ya. Yang pertama dilihat ada satu lari dalam satu baris. Itu kalau awal hurufnya sama setiap kata, dikatakan aliterasi, ya, itu rima aliterasi. Tapi kalau huruf akhirnya sama, ada yang mengatakan itu dikatakan rima datar. Rima datar. Cuma saya mau pertanyakan juga, itu kan bisa diperdebat. Bagaimana Pak kalau rima itu artinya tidak sama, tapi pola AB itu tersusun akibat satu lari gitu. Ngerti ya saya maksudkan? Misalnya satu lari itu ada 4 kata. Tahu-tahu bunyinya itu ya kata pertama dengan kata ketiga akhirnya sama. Kata kedua dan kata keempat sama gitu. Apakah itu dikatakan juga rima datar? Jadi itu yang perlu diperdebatkan gitu. Nah kalau saya mengatakan, kalau kita menggunakan istilah rima datar, ya bisa saja dikatakan rima datar serangkai, rima datar bersilang, rima datar berpeluk. Jadi namanya saja posisinya sama dengan tadi, sama dengan yang saya katakan rima tegak tadi. Di tengah dikatakan orang rima tegak, karena posisinya kiri kanan diapit oleh kata gitu. Sama dengan itu. Jadi dinamis ya, jenis rima ini dinamis. Jadi kalau Anda lihat ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 15, tergantung teori yang kita pakai. Karena itu kalau Anda misalnya mengkaji tentang rima itu, teori siapa yang Anda pakai? Itu perlunya tinjauan teori tadi. Kalau kita dalam skripsi ada namanya tinjauan teori di bab 2. Karena akan kita temui unsur-unsur intrinsik itu adalah unsur rima itu yang berbeda. Masing-masing pendapat itu berbeda. Baik, itu unsurnya. Jadi kita sudah belajar tema, amanat, gaya bahasa. Ya, gaya bahasa ini Anda pelajari teori juga berbeda-beda ya. Kemudian imaji, kata konkret, diksi, paham? Kemudian ada irama, ada rima. Apalagi yang belum? Tipografi, ya. Tipografi yang belum. Nah, kalau rima tadi, kalau irama tadi munculnya pada posisi berpola dan tak dibicarakan orang pada posisi tidak berpola. Maksud saya itu ketika posisi khairil, munculnya khairil, orang tidak bicarakan unsur irama. Dan pada masa posisi khairil itu juga orang tidak bicara tipografi. Tidak bicara tipografi. Kapan munculnya tipografi itu? Ketika munculnya puisi mantra. Jadi tahun 80-an muncul namanya unsur intrinsik yang namanya tipografi. Jadi sudah irama tidak disebut, tapi tipografi muncul. Berarti kalau Anda baca zamannya puisi bebas, tipografi itu tidak unsur, tidak masuk unsur itu, unsur intrinsiknya. Ya, tidak masuk dalam unsur intrinsiknya puisi. Ada lagi nggak unsur intrinsik yang belum disebutkan? Ada. Satu teori yang saya baca. Kalau Anda baca buku pembahasan karya puisi dan fiksi, karya buku itu karangan Pak U. Hamidi. Pembahasan karya fiksi dan puisi. Ada nama unsur itu namanya kaisura. Kaisura itu belahan. Itu yang ada pada puisi berpola. Jadi pada puisi berpola itu di samping irama ada namanya kaisura. Kaisura itu semacam potongan dari bait yang jatuh tempo.
kata tadi. Kan di kata kedua saya katakan, setiap kata kedua nada ucapan orang turun, sehingga seolah-olah kalau kita potong bait itu ada potongan pertama, ada potongan kedua. Belan itu dikatakan kaisura. Itu saya baca pada buku Hamidi. Anda bisa cari buku itu, judulnya Pembahasan Karya Fiksi dan Puisi, terbit Bumi Pustaka, penerbitnya. Buku itu hitam putih. Saya ingat itu warnanya dan ada garis-garis melengkung gitu. Hamidi itu rasanya kita. Saya pintar di sastra, salah satu di antaranya karena saya mengagumi cara dia mengajar. Gitu. Kalau Anda dapat cara beliau mengajar, lengah sedikit, Anda tidak ngerti. Ya, waktu itu kami belajar dengan beliau itu menggunakan papan tulis. Karena itu saya katakan memang selektif betul di kalangan angkatan kami yang mengerti tentang sastra. Sangat selektif. Gitu. Ya waktu itu masih zaman kapur ya, atau zaman spidol. Jadi dia buat sket-sket dengan cara ngajarnya. Oh ini gini cepat ngajar. Jadi lengah kita sedikit, kita ketinggalan. Baik. Jadi itulah yang saya katakan unsur intrinsik. Saya tuntaskan hari ini, yaitu ada unsur tipografi sama unsur kaisura. Kaisura itu tidak disebutkan lagi ketika zaman kontemporer atau zaman kekinian atau zamannya puisi mantra, sementara muncul unsur lain namanya tipografi. Jadi kalau Anda, maksud saya, kalau Anda mengkaji misalnya lagu, Anda lihat dulu lagu ini. Jenis lagunya apa, bentuk puisi berpola atau tidak. Kalau tidak, maka Anda akan gunakan teori yang tidak ada unsur kaisura tadi. Karena tidak ada gunanya. Paham? Tapi kalau dia misalnya ada unsur pantun ini, misalnya unsur berpola, pantun kan saya namanya. Seperti yang saya katakan pada Anda yang lagi top-topnya lagu Cikini Konoria atau melihat ikan di kolam, ya kan? Kalau ingin melihat ikan di kolam itu kan bentuk-bentuk pantun. Nah, Anda bisa melihatnya, membahasnya dengan menggunakan teori tadi yang saya katakan Uwami tadi. Ada namanya kaisura. Kenapa? Nah, karena ada pembahasan di situ. Kalau Anda baca buku itu ada pembahasan di situ. Kaisura itu dia melihat apakah jumlah kata belahan pertama dan kedua ini sama atau tidak. Kalau sama, dikatakan istilahnya berkorespondensi. Ya. Punya keserasian dia. 2 di kanan, 2 di kiri. Tapi kalau dia 5 kata itu mungkin 2 di kanan, 2 di kiri, itu 2 di kanan, 3 di kiri. Berarti tidak berkorespondensi. Kenapa? Yang jadi masalahnya terganggunya pada irama. Ya, terganggu pada irama. Bukan puisi itu salah, tidak. Dan perlu juga diketahui itu ada yang namanya unsur intrinsik dengan syarat mutlak, ada yang kecenderungan. Ya, itu kita bicara secara umum tadi, puisi berpola secara umum, puisi tidak berpola secara umum. Tapi ada bentuk-bentuk unsur intrinsik secara spesifik. Misalnya nih, kita tidak bicarakan sampiran. Karena sampiran itu adalah ciri khas unsur intrinsik pantun. Pak, kok di unsur intrinsik puisi nggak muncul? Karena itu spesifik. Hanya pantun yang punya unsur seperti itu. Tidak berlaku secara umum. Dapat dimengerti tentang itu? Jadi harus paham Anda pendekatan dan teori apa Anda pakai dan aspek apa yang Anda pakai. Jangan nanti Anda memakai yang teorinya teori lama, Anda kaji puisi baru, nggak ketemu dia. Ya, Anda tak akan ketemu teori tentang pantun, tipografi pantun, tidak ada. Tipografi saya apa Pak? Tidak ada tipografi saya. Karena keseragaman dia, tipografinya itu bentuknya ya orang melihat susunan baitnya itu
bisa disusun secara block style. Bait itu kalau mau 2 bait, 1 bait itu 2 baris atau 4 baris, orang tulis menyamping di jarak spasinya atau menjorok, hanya itu aja. Berbeda dengan tipografi yang ditulis dalam puisi modern, puisi kontemporer. Yang pernah saya singgung pada Anda, misalnya puisi-puisi Sutarji, itu berbeda sekali. Ya, ada unsur keindahan visual di sana, ada unsur makna secara visual di sana, bukan estetika keindahannya saja, tapi ada makna secara visual di sana. Jadi tipografi itu menyampaikan pesan secara visual juga. Kita baca maknanya, lalu kita lihat tipografinya, ada keterkaitan. Ya, ada keterkaitan itu. Tentu tidak semua orang yang bisa mampu menginterpretasikannya. Seperti kita baca puisi Sutarji, tragedi Sika dan Winka, yang zigzag begitu. Tapi dan itu memang saya mendapat pencerahan sendiri dari Sutarji. Bahwa kehidupan itu kan tidak semuanya maju. Ya, tidak semuanya yang orang kawin itu akur terus kan, tidak semuanya. Ada kalanya juga mundur gitu. Jadi zigzag itu gambaran dari jalan kehidupan. Itu maksudnya yang disampaikan. 2 Sika dan Winka itu artinya dua pasang manusia yang berkasih dan kawin. Nah, kehidupan dia berkasih dan kawin itu ditulis secara zigzag. Gitu. Itu fungsi tipografi yang dimasukkan oleh Sutarji. Begitu juga misalnya repetisi. Ya, misalnya repetisi ini saya acak-acak sedikit. Repetisi, pengulangan kata. Nah, dalam makna denotatif kata itu sama, ya. Tapi tadi kembali ke diksi tadi, kenapa dia ada pengulangan kata? Karena frekuensi rasanya berbeda. Kata bisa sama, tapi frekuensi maknanya itu berbeda. Jadi kalau Anda baca misalnya kata kaki kemana katamu, kataku diamlah kau misalnya. Kaki kemana katamu, kataku diamlah kau. Kata kaki diulang-ulang. Pernah baca puisi itu? Enggak pernah kan? Nah itu kan kata Sutarji, ya sama dengan kita punya adik katanya. Kalau kita melarang adik, dia minta izin kita larang, pasti kata yang kita ulang. Kalau dia ngewel juga minta izin, kita pasti kata yang kita ulang. Jangan, misalnya kita larang. Nah, frekuensinya emosi kita tuh meningkat. Nah, itu makna yang dikatakan tadi. Munculnya repetisi seperti itu. Pernah baca puisi Shanghai? Pernahnya baca puisi apa ya? Coba cari puisi Shanghai karangan Sutarji. Tahu? Saya cek dulu, benar nggak liriknya? Coba baca. Ping di atas pom di atas ping. Ping bilang pom bilang ping. Mau pom bilang ping. Mau bilang pom. Ya pom ya ping. Tak ya ping tak ya pom. Ya tak pom ya tak ping. Ku tak punya pom, ku tak punya ping. Pinggir ping ku mau pom, tak bilang ping. Pinggir pom ku mau ping, tak bilang pom. Sembilu jarakmu merancak nyari. Ngerti enggak puisi itu? Nah, kan? Ini belajar. Coba kita ubah aja lah ya ujian kita UTS tertulis ya. Jadi saya minta Anda cari amanatnya, saya bilang.
Shanghai itu di mana? Cina. Di Cina. Anda pernah enggak ke kedai kopi Cina? Pernah. Biasanya yang ditawarkan kalau minuman TO atau Tetong. Nah, kalau orang enggak tahu mau minta TO bilang Tetong. Minta Tetong bilang TO. Yang mana yang teh manis itu yang mana? Yang mana? Nah, Anda tanya lagi sama orang Cina. Ya. Nah, itu salah satu yang dikatakan tadi itu yang dikatakan miskomunikasi tadi. Ya. Yang saya masukkan lain, yang Anda masukkan lain gitu. Oh, itu. Nah, jadi ya aku bilang pink, kau bilang pong misalnya. Jadi saya minta ini, kau kasih A. Ya tak pink, ya tak pong. Maksudnya ya apa yang diinginkan tidak nyambung gitu. Nah, itu keuntungannya kalau kita bertemu dengan penyair yang sebenarnya, ya, yang menulis lagu itu, apa puisi itu. Jadi saya dapat pencerahan dengan penyairnya. Gitu. Pernah enggak Anda ketemu? Dan sebetulnya ini pengalamannya kan masalah komunikasi, ya. Ini pengalaman hidup saya. Saya pernah kursus bahasa Inggris dengan orang Inggris, benar-benar orang Inggris. Ya, di Tabrani. Yang kursus itu 2 orang. Saya dengan Taufik Karim Jamil. Diminta oleh Dr. Tabrani, kami belajar bahasa Inggris. Dengan tutorialnya dari orang Inggris, benar-benar orang Inggris. Dan dia kebetulan bekerja sebagai pekerja sosial. Jadi dia memberikan motivasi pada pasien-pasien yang sakit. Jadi pengalaman saya tidak mengerti bahasa Inggris, dia tidak mengerti bahasa Indonesia. Ya. Jadi kita reka-reka aja. Misalnya dia pakai subang. Cowok nih pakai subang, kecil, tipis. Kalau kita kata subang kan nggak ngerti dia. Rupanya subang itu ring. Ya, ring. Digunakan ring katanya. Jadi saya katakan, kenapa Anda pakai subang? Ketika setuju itu dia jelaskan, oh ring. Jadi dia bilang my mother, kata dia, ibu dia itu penganut animis. Jadi kepercayaan animis itu, kata dia, bayi yang dikasih subang pengaruhnya dengan penglihatan. Sementara kita kan tidak. Anak-anak pang kita kan dia pakai subang juga. Dia maknanya kan nggak ngerti. Lihat orang barat pakai subang karena dia berkaitan dengan kepercayaan dia. Ngerti? Kan ada juga suku yang memanjangkan leher. Karena mereka yakin dengan panjangnya leher itu dia sebuah bentuk kecantikan. Ya. Dan ada juga di Afrika sana orang yang masang subang di bibir. Ya, jadi besar panjang bibirnya, dipasang subang apanya, kayak bulatan gitu, ya lingkaran gitu. Jadi itu keyakinan bagi mereka. Nah, satu sekali dia belum sarapan pagi, ya kami dengan Taufik, saya dengan Taufik, ya, basa-basi lah nawarkan. Dia bilang udahlah kita jalan aja katanya dari rumah sakit Tabrani ke Hang Tuah, jalan kaki. Dengan bahasa yang dia tidak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kami tidak ngerti. Jadi dia bilang, Anda syukur katanya. Anda segini kosakata bahasa Inggris saya segini bahasa Indonesia. Ini kasus pengalaman saya ingatkan lagu apa tadi? Shanghai tadi. Kami tawarlah ke kedai kopi. Lalu kalau
Do you like cafe? Ngerti cafe kan? Standar ya. I like. Nah, atau teh, tahu dia kan bahasa itu. Tiba-tiba sop. Dia kata soto. Jadi orang kedai kopi katakan, do you like soto? What meaning soto? Bingung mencari kasus soto. Coba dia kamus soto itu. Rupanya yang namanya minuman kuah itu bahasa Inggris itu soup. Soup, is soup gitu. Jadi ribut, apa itu minuman soto? Tapi dia mencari kamus apa itu ya? Mau dia bahasa Inggris kan ya soto. Ah, itulah dia saya katakan Shanghai, bahasa Shanghai itu si Shanghai tadi. Mana seperti itu. Akhirnya kita meraba-raba gitu. Jadi dia bilang lah. Dan tak kenapa di cara cari-cari tahu-tahu sop. Dan dia mengatakan oke, I like. Ya ini kalau kita sop dengan soto kan beda. Ya ramuannya kan beda. Nah tapi kalau mereka tidak, kalau pakai kuah itu namanya sop. Gitu. Jadi sama dengan puisi Shanghai tadi. Nah, lalu timbul masalah. Kenapa puisi itu sulit Anda terjemahkan? Anda jadi amanatnya. Ya kalau Anda lihat, Anda baca di Hermann Jowaluyo, ada pendapat Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad mengatakan puisi-puisi tadi itu kategorinya puisi gelap. Bukan tidak ada amanat, tapi puisi itu terlalu kental nuansa estetika bunyinya, tapi dia tidak mengabaikan, dia mengabaikan pesannya, amanatnya, lebih mengutamakan keindahannya. Nanti Anda bisa baca di Hermann Jowaluyo itu bagaimana Hermann Jowaluyo itu membandingkan Amir Hamzah, Khairil dengan Sutarji. Kalau Khairil mementingkan amanatnya, jadi unsur estetika bunyinya atau keindahannya itu boleh dikatakan berkurang, ya. Sementara Sutarji kebalikan, unsur keindahannya diutamakan, lebih kental, maknanya akhirnya gelap. Itu dikatakan Gunawan Muhammad, puisi mereka puisi-puisi gelap, ya, kategorinya puisi-puisi gelap. Nah, sementara Amir Hamzah kenapa dia bisa? Ya kalau kata Gunawan Muhammad, tidak banyak penyair yang bisa mempadu-padankan, menyeimbangkan antara keindahan dengan maknanya. Karena itu dikatakan Amir Hamzah itu penyair, raja penyair penjaga baru. Dia bisa menyeimbangkan antara menyajikan keindahan dan pesan keamanan. Gitu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah cukup unsur distriksinya. Udah paham? Nah, kalau udah paham, jangan Anda hanya mampu mendeteksi atau mengidentifikasi unsur distriksinya aja. Tapi harus juga pada tingkat menginterpretasikan. Tadi kan sudah disinggung tentang diksi. Ya. Diksi itu kan pertama yang dipilih orang itu adalah berkaitan dengan imaji tadi. Seleksinya diksi itu kenapa harus ada diksi? Karena berkaitan dengan kata yang bisa mewujudkan imaji tadi. Dikonkretkan dengan kata. Ya, kata konkret dikatakannya. Nah, tetapi ada pertimbangan lain. Bukan hanya mewujudkan imaji tadi dengan bentuk ungkapan pilihan kata, tetapi pilihan kata itu juga harus seperti ada pertimbangannya pada rima. Bisa jadi kata itu pada prinsipnya tidak tepat, ya, masih ada kata yang paling tepat, bisa dikatakan begitu, tetapi tidak bisa mampu membangun rimanya. Jadi keseimbangannya itu yang perlu diapakan. Nah, saya tawarkan tadi Anda mengamati lagu ungu tadi untuk melihat itu tadi. Ya. Kalau misalnya kita ingin menyamakan rima akhirnya, tentu diksinya diubah. Nah,
Itu tadi, maksud saya diksinya terus diubah, harus yang sama bunyinya. Atau yang pola bunyinya yang bisa dipola, mau ABAB atau mau AAA. Itu yang harus dipahami gitu. Jadi itu tadi sekali lagi sekarang kepada Anda, jangan hanya kita bisa mendeteksinya saja, namanya mengidentifikasi, tapi kita perlu menafsirkan kenapa lo penyakit lahir menggunakan kata ini. Ya. Sama dengan saya katakan kemarin di puisi aku Khairil. Khairil pertama kali dia mendiksi aku itu ya akunya saya, akunya Khairil. Tapi setelah itu tuh katanya, diksinya itu atau pesannya itu diterima orang, semua orang berterima, berarti kata aku itu bukannya akunya Khairil. Ya, akunya orang banyak. Setiap orang yang merasa setuju dengan amanat itu, dia merasa memiliki kata puisi itu. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa diksinya itu bagaikan diamond tadi. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang merayu, ya kan? Orang lagi marah dengan atasannya atau orang lagi marah dengan anaknya, sama akan muncul kata itu, dia bersepakat dia, oh iya, kira-kira begitu. Oke, paham? Nah, kalau paham, kita bisa pertemuan keempat ini bisa kita selesaikan. Dan saya ingat kepada Anda yang apresiasi ini, tugas Anda harus Anda selesaikan sampai pertemuan keempat ini. Nanti menjelang pertemuan kelima saya sudah periksa. Ya. Jadi kalau ada UTS di kampus, kita tidak UTS. Kita menggunakan ujian 1/4 semester. Jadi saya nggak mau tunda. Ya, nanti ada tugas kan dapat ya. Ini kan pertemuan keempat, benar? Nah, jadi Anda selesaikan tugas pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat pada menjelang kita minggu depan pertemuan yang kelima. Kalau seandainya Anda tidak, ya saya terus ubah ujiannya dengan ujian tulis. Gitu. Mau ujian tulis atau mau ujian project? Nah, jadi itu tadi, dan kutu tingkat secepatnya link YouTube, mana tahu ada perubahan, saya tidak tahu ya. Link YouTube Anda itu berdasarkan absen. Siapa kutu tingkat? Ya, berdasarkan absen, urutan absen, jangan ubah supaya saya mudah memindahkannya nanti. Saya bisa melihat di belangko nilai berdasarkan urutan itu, linknya Anda. Nah, linknya YouTube Anda. Baik, kita istirahat sebentar, ya. Saya cukup lelah, sebetulnya saya dari tadi tidak Jumat saya juga selalu tadi. Kebetulan terlambat pulang ngantar ibu berobat, ya. Jadi saya pulang tadi udah hampir jam 12:30, orang udah khatib dan naik. Sementara saya belum mandi, belum apa gitu. Belum datang, jadi saya nggak bisa sholat Jumat tadi. Terpaksa sholat zuhur dulu di rumah. Karena Bapak kalau 3 kali berturut-turut tidak boleh. Paham? Nah, silakan bagi yang sisa makannya masih ada, silakan istirahat dulu.